Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama gua Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Oke, sebelum video ini gue lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan juga nantinya gue lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Oh iya, di sini nama dan tempat sudah gue samarkan untuk menjaga privasi. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja. Ini dia ceritanya. Jadi, sebut saja namanya Saskia. Saskia ini sudah bekerja di suatu perusahaan. Singkat cerita, Saskia pacaran tuh sama bosnya. Sebut saja namanya Riko. Mereka berdua udah pacaran berbulan-bulan dan berencana mau menikah tuh. Tetapi ternyata si Riko itu udah mempunyai keluarga. Setelah mengetahui hal tersebut, di situ Saskia marah tuh dan meminta untuk putus. Akan tetapi si Riko tidak mau tuh putus dengan Saskia. Setiap hari si Riko memohon tuh agar Saskia mau menikah dengannya. Karena terlalu kesal, Saskia akhirnya resign tuh dari tempat kerjanya tersebut dan mencari pekerjaan lain. Singkat cerita, pada suatu sore hari Saskia pulang kerja nih, pulang ke kosnya. Sesampainya di kos, tiba-tiba perut Saskia kerasa sakit tuh. Lalu, dia ke kamar mandi dan Saskia merasa alat vitalnya itu gatal-gatal hingga mengeluarkan cairan nanah. Dan rasa gatalnya semakin lama semakin menjadi-jadi. Beberapa jam kemudian, rasa gatal di alat vital Saskia berhenti dan tidak lagi tuh mengeluarkan nanah. Lalu, Saskia bergegas pergi ke dokter untuk memeriksakan gejalanya tersebut. Akan tetapi, dokter berkata bahwa keadaan Saskia sedang baik-baik saja. Saskia pun bingung, lalu dia pun pulang ke kosnya karena sudah terlalu capek. Di kosan, Saskia mulai rebahan untuk menghilangkan rasa capeknya itu dan mulai tertidur lelap. Pada saat jam 12 malam, Saskia terbangun dan dia merasa lapar. Dan akhirnya dia bangun tuh dari tempat tidurnya dan menuju dapur untuk mengisi perutnya yang sedang kosong. Kebetulan dapurnya itu berdekatan dengan kamar mandi. Dan tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar orang sedang mandi. Dengan agak ketakutan tuh Saskia bertanya, "Siapa ya?" Akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu Saskia berpikir sejenak, mana mungkin ada orang lain di situ? Kan pintunya udah dikunci tuh. Ya karena lapar, akhirnya Saskia tetap melanjutkan untuk merebus mie instan. Beberapa menit kemudian, Saskia mendengar perempuan tertawa dan asal suara tersebut dari atas Saskia atau di langit-langit dapur lah. Lalu dia pun menoleh ke atas. Benar saja, ada sesosok kuntilanak yang sedang melayang di atas Saskia dengan posisi kepala nunduk menatap Saskia seperti ini nih. Ya. Karena ketakutan tuh, ya Saskia langsung mematikan kompor, lalu lari ke tempat tidur dan menutupi badannya dengan selimut. Hingga akhirnya Saskia pun tertidur kembali. Bagaimanakah dengan nasib mie-nya ya? Singkat cerita, Saskia terbangun dan jam menunjukkan waktu 6 pagi. Lalu berangkatlah Saskia untuk bekerja di tempat barunya. Karena kerjaan Saskia banyak tuh ya, dia pun disuruh lembur oleh bosnya. Singkat cerita, dia pulang kerja jam 11 malam. Lalu Saskia pulang dengan mengendarai motor. Akan tetapi, Saskia merasa ada orang yang ikut di belakang dia karena kondisi jalan pada saat itu
emang agak rusak sih. Saskia pun terjatuh dan ditolong oleh orang-orang yang sedang kumpul di situ. Lalu salah satu warga bertanya, Loh, temennya tadi mana mbak? Saskia pun bingung dong, karena dia kan bawa motor sendiri. Ada-ada aja nih orang. Singkat cerita, dia sampai di kosnya sekitar jam setengah 12 malam. Lalu dia naik ke atas tuh, karena kamarnya berada di lantai 2. Saat sedang berjalan di tangga, tiba-tiba dia melihat sosok kuntilanak itu lagi. Lalu dia berteriak tuh. Setelah beberapa saat, datanglah Vina, penghuni kamar sebelah Saskia. Vina ini adalah teman kosnya Saskia. Lalu Vina mengantarkan Saskia ke kamarnya. Vin, aku mau ke toilet dulu ya. Akan tetapi, si Vina ini nggak menjawab apa-apa. Seperti diem gitu aja. Setelah Saskia dari toilet, alangkah terkejutnya dia melihat temannya tadi bukanlah si Vina, melainkan sosok kuntilanak itu lagi. Jadi yang tadi barusan mengantar dia ke toilet itu kuntilanak dong, bukan si Vina. Lalu dia teriak tuh sekenceng-kencengnya sampai terdengar oleh semua penghuni kos. Dan kemudian si Vina yang asli pun juga mendengar dan bergegas menuju kamar Saskia. Ternyata setelah Vina sampai, Saskia udah kesurupan. Akan tetapi Saskia merasa kalau dirinya pingsan, padahal dia itu ngamuk-ngamuk, banting-banting barang lah. Singkat cerita, ibu kos dipanggil tuh, lalu ibu kos pun datang dan memanggil dukun, dan setelah Saskia sadar, ibu kos menenangkan dia. Keesokan harinya, Saskia telepon temennya, sebut saja namanya Amel. Dia bilang ke Amel, Kayaknya gue dikirimin kuntilanak deh. langsung tuh Amel pun kaget mendengar cerita Saskia, dan Amel pun menyarankan untuk berobat ke dukun yang dia kenal. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke dukun tersebut dan diantar oleh bapak kos naik mobil. Mobil yang mereka naiki tiba-tiba mogok, lalu dibawalah ke bengkel terdekat. Setelah selesai membetulkan mobil, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke dukun tersebut. Singkat cerita, si Amel tiba-tiba mau muntah, lalu dia pun minta untuk berhenti di toko obat untuk membeli obat. Setelah itu, mereka bertiga masuk tuh ke mobil, dan Amel langsung berbaring di sebelah Saskia. Setelah beberapa jam kemudian, Saskia meminta berhenti untuk sholat dulu tuh, dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 12 siang dan suara azan berkumandang. Ya udah tuh, bapak kos menunggu di sebuah kafe sambil memesan secangkir kopi, dan si Amel masih tertidur di dalam mobil. Setelah Saskia menyelesaikan sholat, lalu Saskia bertanya ke bapak kos, Amel masih tidur, Pak? Iya kali mbak, belum kesini dari tadi. Akan tetapi, Saskia tidak melihat Amel di dalam mobil. Lalu, dia mengambil HP-nya tuh di tas, dan di situ banyak banget panggilan tak terjawab dari Amel. Lalu, Saskia telepon balik si Amel. Tiba-tiba, Amel pun marah-marah. Kebangetan kalian. Masa aku ditinggal di toko obat? Loh, bukannya kamu tadi tidur di mobil ya, Mel? Lalu akhirnya mereka menyusul Amel. Dan dia cerita kalau tadi dia ke toilet dan udah ngomong ke bapak kos. Tapi bapak kos seperti tidak mendengar. Mereka pun bingung, jadi siapa yang ada di dalam mobil tadi? Penasaran jadinya ya. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman dukun tersebut. Dan Saskia mulai dibaca-bacain doa-doa, dan si dukun bilang kalau kuntilanak yang sering meneror Saskia itu dikirim oleh Rico, mantan pacar Saskia.
1 minggu berlalu, Saskia sudah nggak diganggu lagi tuh oleh sosok kuntilanak tersebut. Dan kini Saskia hidup dengan tenang, normal seperti biasanya. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka silakan like, dan jika tidak suka silakan di dislike ya. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau mungkin terjadi kepada kalian sendiri ya, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah gua siapin di bawah. Gua Raja, sampai ketemu lagi di video berikutnya.